Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, jadi GP Silverstone baru aja selesai. Tapi Marc Marquez sayangnya tidak bisa masuk ke deretan 5 besar ya, dia hanya berada di top 7. Dan ini membuat perebutan klasemen ini makin sengit nih. Jadi Marquez sendiri sekarang tertinggal 40 poin dari pemuncak klasemen yaitu si Jorge Martin ya. Yang kemarin tuh berada di posisi kedua. Sementara untuk MotoGP Silverstone kemarin tuh dimenangkan oleh Raul Fernandez diikuti Jorge Martin dan yang ketiga itu adalah Marco Bezzecchi. Sementara Marquez ada di posisi ketujuh sebagai rider Ducati kedua terbaik ya setelah adiknya yaitu Alex Marquez yang mendapatkan posisi keempat. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan performa Marquez di GP Silverstone kemarin? Penasaran? Mari kita bahas. Jadi akhirnya udah ada sedikit update ya tentang apa sih sebenarnya yang kejadian dengan Marquez, kenapa dia nggak bisa perform gitu di GP Silverstone kemarin. Jadi ketika diwawancara, Marquez itu sempat nge-mention nih masalah motor, ban, dan kondisi tubuh dia. Nah, dari tiga faktor ini, dua faktor itu aman. Faktor motor itu aman, faktor ban itu aman. Berbeda seperti ketika dia di sprint race. Di sprint race kemarin, itu ada satu faktor yaitu faktor ban yang cukup kelihatan tuh. Kalau ada kan ban belakang Marquez itu kemarin kan terdegradasi parah ya ketika di sprint race. Jadi itu mungkin yang membuat dia ada di posisi 9. Tapi beda cerita nih ketika di race hari Minggu kemarin. Kalau kita lihat nih, race di hari Minggu kemarin, motornya oke. Bannya pun kata Marquez juga oke. Dan ketika kita lihat, bannya juga aman sih. Nggak separah ketika di sprint race. Karena di sprint race itu, kompon ban yang dipakai oleh Marc Marquez itu adalah kompon hard soft kalau nggak salah ya. Kalau ada gue salah silahkan dibenarkan. Nah, untuk di race utama kemarin, si Marquez ini ngambil hard medium gitu. Jadi secara kompon semua pengendara itu sama semua. Seingat saya tuh semua pengendara menggunakan kompon ban yang sama. Dan ban yang digunakan Marquez pun sepertinya tidak terdegradasi terlalu parah seperti ketika di sprint race kemarin. Jadi kan secara ban berjalan dengan baik, secara motor juga berjalan dengan baik, berarti kan teknis sudah nih aman. Nah, apakah berarti performa Marquez yang emang menurun karena kondisi tubuh dia kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena dari tiga faktor ini, duanya udah aman. Yang masalah itu cuman kemungkinan ya. Kemungkinan itu adalah cuman badannya Marquez. Dan ketika diwawancara sendiri, Marquez tuh juga sempat nge-mention kalau dia tuh harus lebih pintar buat menjaga kondisi fisiknya di lintasan. Dia ngomong begitu, dia harus menjaga kondisi fisik dia di lintasan. Berarti kan ada masalah nih kondisi fisik dia di lintasan, entah bahunya, entah secara tenaganya atau bagaimana, itu dia belum mention lebih jauh. Tapi yang jelas dia nge-mention kalau kondisi dia di lintasan tuh nggak bagus lah dan cara berkendara dia pun juga nggak sesuai seperti yang diinginkan. Berarti kan ada yang salah tuh dari koordinasi badan dia mungkin. Ini masih kemungkinan ya karena kita belum tahu dan belum bisa mewawancarai Marc Marquez juga. Jadi ya kita hanya berspekulasi dari berita-berita yang ada. Nah, Marquez sendiri nih di sini kalau dibandingkan dengan Alex Marquez yang berada di posisi keempat, itu terkesan beda jauh gitu. Kalau kalian lihat kemarin, Alex Marquez tuh walaupun sama-sama pakai Ducati, ya, Alex Marquez tuh bener-bener kelihatan sangat-sangat bisa fight gitu di depan. Dia sempat turun, dia sempat melakukan kesalahan, tapi dia tetap bisa fight dan akhirnya bisa finish di posisi keempat. Dan secara pace, dia tuh salah satu rider Ducati yang paling ngebut. Dari semua rider Ducati, Alex Marquez itu adalah yang bisa fight di GP Silverstone kemarin. Bahkan sekelas Marc Marquez pun itu nggak bisa fight di GP Silverstone kemarin. Bahkan Bagnaia pun malah jatuh gitu. Nah, itu apa yang membedakan Alex Marquez dan Marc Marquez? Kalau dari interviewnya sendiri sih, Marc Marquez tuh bilang kalau itu tuh salah diri dia sendiri. Ketika tahun lalu aja ya, ketika dia lagi fit, pace Marquez dan Alex Marquez itu masih ngebutan Alex Marquez. Berarti kan Alex Marquez emang kuat di Silverstone ini. Apalagi sekarang yang kemungkinan besar kondisi Marquez ini nggak fit lah ya setelah cedera di Mandalika akhir tahun kemarin sampai sekarang masih kebawa sepertinya untuk cedera bahu kanannya itu. Nah,
Kalau kita lihat ya dari historis setelah dia cedera dari Mandalika akhir tahun kemarin, Marquez itu masih kuat kok. Kalau andai kan sirkuitnya itu banyak tikungan kirinya atau anti quest clock atau apa gue lupa namanya, pokoknya yang banyak tikungan ke kiri, Marquez itu masih kuat. Tapi ketika diberikan sirkuit-sirkuit dengan tikungan kanan yang lebih dominan, Marquez ini seperti keteteran. Dia itu sangat kuat sekarang tuh ya. Marquez itu sangat kuat di tikungan kiri, tapi kanannya tuh terlihat seperti keteteran. Sebelum dia cedera di Mandalika tahun kemarin, dia tuh kirinya kuat, kanannya tuh oke bisa dibilang. Sekelas sama rider-rider lain, masih bisa ngimbangin rider-rider lain. Tapi setelah dia cedera dari Mandalika, kita lihat sendiri tuh seperti kalau dia nikung ke kanan rada kurang. Mungkin ya dia udah cedera bahu kanan tuh udah berkali-kali, pokoknya bagian lengan kanan tuh udah berkali-kali. Jadi kemungkinan kita bentar lagi bakal ngelihat akhir dari Marquez kalau andaikan dia nggak bisa comeback. Ada kemungkinan dia bakal pensiun setelah kontrak 2027-2028-nya habis, guys. Gue berharap sih Marquez masih bisa lanjut ya sampai 2030 lah minimal, karena kita belum dapat sebuah sosok yang bisa gantiin Marquez gitu di MotoGP. Kemungkinan sih Pedro Acosta, tapi Pedro Acosta sendiri masih angin-anginan gitu kan di KTM, dan tahun besok baru pindah ke Ducati. Nah, terlepas dari itu, semoga aja performa Marquez besok di GP Aragon tanggal 30 Agustus itu bisa lebih baik ya, karena Aragon ini salah satu sirkuit yang Marquez tuh sering menang juga di sini. Gua berharapnya sih Marquez bisa memberikan performa terbaik lah supaya perebutan juara dunia ini bisa makin asik gitu. Karena sekarang udah cukup lebar nih antara Marquez ke Jorge Martin sekitar 40 poin. Jadi kemungkinan gitu aja sih buat berita update kali ini. Mungkin kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang lain untuk kedepannya sambil nunggu MotoGP. Jadi gitu aja. Thank you yang udah nonton dan bye-bye.